A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema yang kita lanjutkan yaitu tema pada bagian yang kelima ini untuk tema seruan para nabi untuk mengesahkan Allah. Bagian yang kelima, Allah berfirman, ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang Engkau diutus menyampaikannya. Fussilat ayat 14. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, yaitu keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kami serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Asy-Syura ayat 13. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Az-Zukhruf ayat 26 sampai dengan 28. Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Az-Zukhruf ayat 45. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat 63 sampai dengan 64. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir, dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar. Al-Ahqaf ayat 21-22. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Az-Zariyat ayat 49 sampai dengan 51. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang yang mukmin. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Al-Hadid ayat 8 sampai dengan 9. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kamu mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kamu dan kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Al-Mumtahanah 41 ayat 4. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia Nuh berkata, wahai kaumku,
Sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Nuh ayat 1-4. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Al-Mudaththir ayat 1-7. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. An-Naziat ayat 16-19. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Al-A'la ayat 8-9. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1-5. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Al-Kafirun ayat 1-6. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, dari sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, engkau dihadapkan pada kaum yang sebagian besar dari mereka adalah ahli kitab, maka sebaiknya yang pertama kali kamu dakwahkan adalah agar mereka mengesahkan Allah SWT. Jika mereka menuruti, beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menurut dan mau mengerjakan sholat, beritahukan bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta yang mereka miliki, diambil dari mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin. Jika mereka menurut, ambil zakat itu, dan berhati-hatilah kamu terhadap kelebihan harta orang-orang kaya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga menyatakan la ilaha illallah. Barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah, maka telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali jika dia melanggar hak la ilaha illallah itu, dan hisabnya ada pada Allah. Muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.